Jadi kami keliling seluruhnya, ada sekitar 38 warung kopi ya. Yang di Selumar Bukit Paramun itu sebesar 2,5 miliar. Yang kecil ini kita benahi, nanti berkembang menjadi besar. Pak Darman, Pak Ajadin, dan kita semua termasuk Riko, Bang Hok, dan saya sendiri sebenarnya di tempat ini sebenarnya kita menderita penyakit. Maksud saya jangan takut. Kenapa masih terpampang itu square, sedangkan masyarakat banyak nggak setuju. Ada peternak yang tergantung di sana, ada petani yang tergantung di sana, ada pedagang yang tergantung di sana. Kata kuncinya hari ini, adakah Belitung di Bupati? Masih adakah Belitung di Bupati? Komite 4 yang salah satunya juga membidangi koperasi. Nah itu bagaimana Pak? Kalau ternyata ada tokoh masyarakat yang berpikiran bahwa dana saldo masjid ini jangan cuma digede-gede gitu kan, nah, tapi tanpa disalurkan ke masyarakat sekitar gitu. Itu seperti apa Pak? Baik, sebelum sampai kepada urusan mikronya, kita lihat dulu skala makronya nih, ya kan? Beneran akunya di komite 4 wakil ketua ini sekarang. Wakil ketua Pak, alhamdulillah. Orang Belitung dipercaya menjadi wakil ketua. Wakil ketua, sebenarnya ketua juga lah, tapi memang kita bilang udah silakan orang muda dulu kan. Jadi Tuturi Handayani kan. Yang penting memberikan ini kepada anak-anak muda biar semangatnya mereka lah. Substansi yang penting. Tapi saya pikir orang tua masih tetap pegang komando di situ. Nah, kami ini selama masa pandemi ini memang bidang kami itu salah satunya adalah usaha kecil menengah koperasi. Ya, karena kerja kita adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Ngelihatlah bagaimana usaha kecil menengah ini begitu terdampak pandemi COVID ini. Ya. Tetapi di luar dugaan kita juga sebenarnya daya tahan mereka ini luar biasa sebetulnya. Usaha kecil menengah. Nah, daya tahannya itu awas dawarnya luar biasa. Ya kan? Kalau dulu kita krisis ekonomi salah satu dia rontok gitu kan. Sekarang mulai saya dengar sekarang di Jepang banyak usaha rontok, di Korea banyak usaha rontok. Mungkin bisa sampai ke Indonesia juga. Tapi Indonesia itu punya sesuatu yang menurut saya luar biasa. Yaitu kekuatan masyarakat. Kekuatan masyarakat kita itu. Ya. Kita itu besar kecil kita itu ternyata itu tadi senang berbagi, terutama kuliah di Belitung ya, senang berbagi. Jadi Belitung, berbagi dulu baru Belitung. Bagi dulu baru kita hitung. Kalau orang lain hitung dulu baru kita bagi. Bagi dulu lah, ini baru kita berhitung. Nah, berkaitan dengan tadi itu, memang sekarang fokus kami itu kepada usaha mikro, ya, usaha mikro, ultra mikro, ini yang paling. Jadi kita gini, kalau klaster usaha itu, ya klaster usaha kecil mikro itu sekarang dalam keadaan turun begini, dia kan pasti ada berada di bawah sekarang ini. Jadi kita bangkit dari yang mikro ini, kita bangkitkan ini, yang mikro, ultra mikro, kita bangkitkan lagi, ya. Karena memang banyak ada turun kelas sekarang, banyak. Yang tadinya udah naik kelas ke skala menengah, banyak turun itu sekarang, ya. Banyak turun kelas, tapi mereka tetap hidup nih, semangat wirausaha masih tetap jalan. Nah sekarang tadi ada kawan-kawan dari apakah itu kelompok masjid atau kelompok usaha-usaha yang sifatnya membangun kebersamaan itu yang menghimpun dana misalnya. Nah ini kan perlu kita sinergikan. Ya, nah kami berpikirnya gini. Yang pertama adalah bagaimana biasalah itu legislator ini kan bicara regulator dulu. Ya. Jadi sekarang kita evaluasi dulu nih undang-undang yang memayungi usaha mikro ini, ya, lembaga keuangan mikro ini bagaimana? Apakah dia masih relevan sekarang ini atau dia perlu disesuaikan dengan kondisi sekarang? Itu sudah kita evaluasi. Biasalah sebagai legislator. Tetapi sebetulnya
Kalau nunggu itu selesai direvisi segala macam, ini kan kita kehilangan momentum. Ya, oleh karena itu sejalan dengan itu usaha-usaha yang sifatnya adalah action di lapangan, membantu langsung kepada masyarakat itu sudah kita jalankan. Ya, jadi kita hubungi pihak perbankan, kita hubungi pihak kementerian, ya, bagaimana mereka memberikan stimulus itu supaya tepat sasaran. Nah, aku menyambut baik itu. Nanti kita akan bisa bicarakan bagaimana pemerintah itu bisa masuk. Jadi gini, kalau ada prakersa, kadang-kadang begini nih masyarakat pemerintah nih, dia bikin regulasi, ya, kadang-kadang tidak nyambung dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Itu yang bisa terjadi. Nah, kita sekarang harus lihat nih. Kita cerita dulu bagaimana ini masyarakat ini maunya bagaimana gerakan bottom up. Nah, bottom up itu ya baru nanti kita lihat dan top-downnya disinergikan. Nah, kurasa ini udah bagus pada hari ini kita melangkah urusan ini dengan Pak Teguh, dan lembaga adat Belitung ini juga sebenarnya punya potensi juga ini untuk menggalang kebersamaan masyarakat, Pak Hadi. Betul lah, Pak Hadi. Betul. Apa ada kita? Istilahnya membangkitkan batang terendam itu salah satu. Membangkitkan batang terendam. Ya. Salah satu. Itu saya kira banyak hal bisa kita lakukan, Pak Teguh. Alhamdulillah, makasih Pak Darman. Itu seorang senator ya, masyarakat bisa menilai sendiri lah. Wajar diangkat jadi wakil ketua, Pak ya. Mudah-mudahan tadi sebenarnya ketua, cuman karena beliau memberikan kesempatan yang mudah. Ini lebih luar biasa gitu, Pak. Mudah-mudahan ke depan nanti 2024 2025 ini kita angkat lebih tinggi lagi. Amin, insya Allah, Pak. Dengan agak dapat cukup. Insya Allah, amin. Ya, alhamdulillah masyarakat Pulau Belitung, kita juga pagi ini tidak hanya ada senator kita yang sangat kita banggakan, tapi ada kawan-kawan, ada masyarakat juga yang lain yang hadir. Ada Pak Dr. Saifuddin, kemudian ada Ketua Lidik Babel, Bang Rizal. Mana Rizal? Ada Rizal depan. Oh, Lidik. Mana Lidik? Ada tokoh pemuda Belitung Timur, Bang Suherli. Bang Suherli. Terima kasih jauh-jauh dari Banggar hadir. Itu pelaku usaha mikro juga ya. Ada wartawan gitu juga, Bang Sunan. Terima kasih. Ada senior. Bapak senior, Pak Alansa, Pak Karseno, dan ada abang kita juga, Abang Rustam dan yang lainnya. Alhamdulillah lah bisa hadir. Nah, masyarakat Pulau Belitung pagi ini juga kita kelakar dengan semua sebenarnya, Pak, kelakar santai sambil ngopi. Ya. Tapi alhamdulillah karena ada Pak Darmansa dan Pak Ketua Lembaga Adat. Nah, tadi Pak Darmansa paparkan sedikit bagaimana peran fungsi beliau nanti untuk ya insya Allah ya secara terjerat beliau sampaikan siap untuk membantu, Pak ya, untuk pengembangan ekonomi mikro ini. Dan nanti, memang sudah sebetulnya ya, sudah kita lakukan, tinggal kita sekarang ini mengembangkan di level yang usaha mikro, jadi fokus lebih tajam, lebih banyak. Ya, ini juga kita. Dan segini Pak Teguh. Kalau tadi Pak Teguh mengatakan, aku panggil Pak Teguh lah biar hebat kelihatan. Admin itu Pak, admin grup. Jadi aku ingin sebenarnya kalau model, tadi kan aku udah bisa membayangkan lah bagaimana model itu. Coba dibuat ini semacam pilot proyek lah, apalah. Siap. Ya, contoh. Nanti kita percontohan. Jadi saya akan full support lah ini. Ya kan? Nah, sukses story ini misalnya nanti ada sukses story ini kita kembangkan, kita copy kemana-mana kan gitu kan, misalnya kan. Copy paste lah gitu. Kita copy paste kemana-mana kan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat untuk kemajuan Belitung. Laskar Pelangi. Alhamdulillah pagi ini ditemani kawan aku lama ini, alumni Gunta tahun 70-an. Gunta, Asrama Gunung Tajam. Tajam. Ini ya, alhamdulillah ini ada kader Bandung. kita
Bung Teguh atau disebut Bung Teguh ini langsung kok putih dia Pak. Lebih hijrah. Hebat luar biasa. Minta doanya Pak. Sebagai admin ini sebenarnya Pak Darman dan saudara-saudara yang ada di mana di Belitung ini admin grup ya Amirul Mukminin. Jadi salah satu programnya di samping kita WA-WA-an tiap malam ya. Kita Betul-betul. baik apa artinya membangun silaturahim. Jadi kami keliling seluruhnya ada sekitar 38 warung kopi ya. Ini kita keliling ini, Pak. Untuk apa? Untuk membangun silaturahim. Di samping itu juga kita akan membicarakan hal-hal yang penting. Mohon maaf karena aku nih mantan ketua Perda, Pak. Benar sekali. Ya. Ya. Jadi Mantan pelaku juga ini. tahun 2010 Belitung nih hotelnya gigi 2 ekor, Pak. Yang paling bagus di Belitung nih. Pertama adalah Martani. Yang kedua Pondok Impian Desa Saga itu. Nah, sejak beliau ini, mohon maaf nih, sejak Laskar Pelangi, kemudian beliau jadi bupatinya, sekarang lah berapa hotel berbintang berapa, Pak? Hotel berbintang 6 ekor ya. 6 apa 7 aku lihat laporan. Benar, iya. Banyak ini. Jadi Pak Darman, kawan-kawan sekalian, pembangunan Belitung ini sudah on the track. Ya. Kita tuh lah ketinggalan jauh lah. Ibarat layang-layang untuk malah jauh nih. Lah sampai ke UNESCO Global Geopark. Tetapi mohon maaf ini ya pada kawan-kawan yang di birokrasi di dalamnya ini perlu kita benahi, Pak. Karena itulah kami sepakat dengan Pak Admin ini mengumpulkan kawan-kawan yang potensial. Karena sekarang ini, Pak, komunitas-komunitas wisata, komunitas lingkungan hidup sebagaimana Pramon itu dia pakai digital. Ya. Seluruh Indonesia ini salah satunya dia. Digital itu. Nah, ini kan luar biasa, Pak. Ini kita himpun ini. Untuk apa, Pak? Ya. Untuk membantu pemerintah agar ini cepat nih sejajar antara perkembangan wisata ini yang internasional dengan dengan kita di sini. Jadi kita potensi yang potensi kawan-kawan yang hebat-hebat ini, seperti yang punya warung ini kan punya Pak Adi. Ternyata beliau ini luar biasa punya kemampuan sosial budayanya. Nah, inilah salah satu tugas daripada Lembaga Adat Belitung ya, membangkitkan batang terendam dalam rangka untuk mempercepat akselerasi wisata kita ke depan. Karena itulah kita sinergi gini, jadi kita kalau nanti kita setting tiap-tiap yang kita nanti baru kita ajak birokrasi, kita ajak, Pak. Ya. Kalau kita sudah punya konsepnya, tapi bagaimana ini seperti Wisnu Hoki ini kan dia punya kemampuan, Pak. Ini setara dengan kamerawan ya sutradara yang luar biasa ini yang kita miliki. Skalanya lah nasional. Mungkin lah internasional. Kenapa kita pemerintah tidak kita manfaatkan orang-orang seperti ini? Ini persoalannya karena kurang komunikasi, kurang koordinasi, kurang silaturahim barangkali karena sibuk kan. Nah, jadi ini tugas kita kaitannya dengan bagaimana kita mempercepat proses akselerasi pembangunan pariwisata ini agar lebih cepat gitu, jangan ketinggalan, Pak, karena luar biasa ini. Kalau menurut Ketua MUI kemarin, Pak, MUI provinsi, nanti kan di Belitung ini akan diadakan Kongres Halal Internasional. Wah, luar biasa. Ini kan apa artinya? Artinya ini promosi gratis bagi kita. Tetapi kenapa kita tidak Nah, ini perlu kita siapkan. Kan jadi kita minta kepada kawan-kawan semuanya masyarakat Belitung, kita peduli ini. Peduli dengan adat kita, peduli dengan lingkungan hidup kita, peduli sesama kita, dan kita harus kompak bersama. Ya, kita jadikan betul-betul ini kota bertua ini. Ya, betul-betul ke depan ini untuk anak cucu kita ke depan agar lebih makmur, ya. Kalau dulu kita dengan Bangka tuh ya jauh, Pak. Jauh. Sekarang alhamdulillah dengan Bangka mungkinlah setara, Pak. Dia pada mana setara lah. Betul. Nah, pembangunan pariwisatanya malahan kita sekarang ini menjadi anak emas pusat
semua dana ya, ke daerah. Ada kek apalagi Pak. Nah, pembangunan kawasan budidaya perikanan. Ya. Nah, ini ya kami kira demikian ya. Kita semangat terus. Jadi ini bukan ada unsur-unsur politik praktisnya, tidak, tapi tidak lepas itu kan, karena kita hidup. Ya. Ada hidup. Ya. Jadi ini yang paling penting, kita meningkatkan silaturahim, kita jaga persatuan kesatuan kita untuk membangun Belitung lebih baik. Kenapa Pak Praman? Sejak zaman Belanda timah dulu kita tidak pernah perang suku di sini, alhamdulillah sampai sekarang. Betul. Betul enggak? Ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Sumatera, dari mana-mana kumpul di Belitung. Kami welcome, kita ini welcome. Masyarakat welcome. Betul enggak Pak Darman? Nah, ini harus kita pupuk ini. Harus kita jaga gini, harus kita wariskan. Inilah salah satu aset ya, Betua tadi. Nah, dan kita memang orang hebat-hebat Belitung ini Pak. Mohon maaf Pak. Ada DNID. Ada Pak Yusril, ya, ada Ahok, ada Andre Haryata, ada Belau dan lain sebagainya. Betul enggak? Ini kita harus bangga Pak. Bangga sebagai orang Belitung. Ada pulau kecil tapi sekarang coba se-Asia Pasifik kita juara kemarin. Geopark Global Internasional UNESCO. Nah, kami kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekaligus kita makan bubur Jawa. Jadi inilah lah panjang Pak. Lah panjang wajar lah kan sebagai ketua lembaga adat gitu kan. Nah, sedikit Pak sebelum nanti kita beri kesempatan ke kawan-kawan yang hadir untuk ya menyampaikan kelakar kita pagi hari ini. Kelakar kita tadi yang telah disampaikan di awal sebenarnya Pak, nanti harapannya ketika telah disupport dari Pak Darmansa untuk pengembangan ekonomi pasca pandemi ini Pak. Pasca pandemi. Ya, nah tadi kan alhamdulillah sekarang aku dipercaya untuk menjadi ketua Yayasan Masjid Fathul Khoir. Tapi harapannya Pak, tidak hanya Masjid Fathul Khoir yang nanti insya Allah akan jadi pilot projectnya, tapi bagaimana ini kita seluruh masjid yang ada di Pulau Belitung. Nah, sebagai ketua lembaga adat dan aktif juga Pak di Masjid Al Hidayah Pak Darmansa. Pak ketua lembaga adat nih Pak Adi Ajin. Nah, ini melihatnya seperti apa Pak? Mungkin enggak kira-kira konsep ini ekonomi umat ini akan bergerak nanti mulai dari memaksimalkan dana dari umat juga, yaitu dana dari masjid. Nah, kalau di nasional sebenarnya ada contoh itu di Masjid Jogokarian di Jogja Pak. Nah, mungkin Pak Adi bisa sedikit Pak nanti sampaikan untuk konsep itu sebelum nanti kita minta kawan-kawan yang lain. Habis sebelum Pak Adi. Sebelum Pak Adi. Silakan Pak sambil makan bubur Jawa. Supaya dia makan bubur Jawa dulu gitu. Aku habis bubur Jawa ya. Siap. Ya. Jadi begini, ya, kalau dalam istilah anak muda sekarang itu say it with flower. Katakan cinta itu dengan bunga. Tapi kalau untuk seorang entrepreneur, kita harus berkata begini, say it with data. Katakan suatu rencana itu dengan data. Jadi karena itu Pak Teguh, Pak Hadi, mungkin nanti Bung Suherli juga. Kalau kita ingin mengembangkan suatu aktivitas ekonomi di suatu kawasan, mari kita bicara data dulu. Kita lihat yang sekitar masjid Pak Teguh itu, ya berapa banyak usaha-usaha kecil yang ada di situ. Apa kebutuhan mereka? Jadi mulai dulu dengan itu, ya. Mulai dengan lingkungan sekitar situ, Pak. Contoh ya Pak ya. Contoh, ya. Nah, saya dulu pada waktu saya jadi bupati, saya bilang, setiap Jumat, ya, itu selalu sebelum khotib naik mimbar dibacakan sebuah hadis, ya. Apa bunyi hadisnya? Diriwayatkan oleh Abi Hurairah, yang artinya, gitu kan, ya. Nah, yang artinya ini Pak Ketua DMI, kita tahu lah itu. Nah, bahwa sesungguhnya hari Jumat itu adalah hari raya bagi orang fakir, ya. Ya, Sayyidul Ayam, hari yang termulia, ya, dan hari raya bagi orang fakir miskin, apalagi terus. Nah, hari Idul bagi orang miskin dan orang ini. Haji bagi orang kan? Haji bagi orang miskin. Saya bilang,
ini tidak pernah diuraikan oleh khotib. Yang diuraikan oleh khotib, yang menjadi fokusnya apa anak kalimat dari hadis ini sebetulnya. Dan oleh karena itu, maka apabila khatib telah naik ke atas mimbar, maka janganlah orang berkata-kata. Saya bilang, ini kalimat keduanya, kalimat pertamanya tidak pernah. Makanya saya pernah dalam satu khotbah saya katakan, ini yang perlu kita wujudkan sekarang. Bagaimana setiap Jumat itu, ya, ada orang sekitar, orang fakir miskin sekitar masjid ini merasa dia menghadapi hari raya. Bagaimana caranya? Ya, kita bagikan rezeki dari masjid itu. Bagaimana supaya rezeki itu berkelanjutan? Ya, tidak hanya bagi-bagi dalam bentuk konsumsi, tetapi bagi juga dalam bentuk modal usaha. Bagaimana usaha itu bisa berkembang? Kita bantu pemasarannya. Ya kan? Jadi ini saya kira inilah yang sebetulnya sejak zaman Rasulullah itu sudah diajarkan. Ya, bagaimana masjid itu, ya, atau kumpulan-kumpulan umat itu, ya, membuat bahagia orang-orang fakir miskin yang ada di sekitar masjid itu. Jadi sekali lagi saya bilang, mulailah dulu dengan lingkungan yang ada di sekitar jamaah masjid kita itu. Ya. Itu saran saya lah. Kalau nanti insya Allah nanti kalau itu sudah ada rencananya, sudah ada datanya, sudah ada apanya, kita akan bantu support full. Ya. Nah, di Lilangan itu ada BUMDes. Mungkin modelnya agak lain sedikit. Menghimpun dana lewat BUMDes. Ya, memberdayakan umat, memberdayakan ekonomi desa itu. Ya. Jadi dua model ini, Pak Teguh, saya ingin dua model ini kita kembangkan sama-sama, Herli. Ya, kita kembangkan. Saya sudah pernah, ya, kafenya saya buka itu, dia punya kafe itu, saya yang launching waktu itu. Nah, kita ingin tahu bagaimana sekarang, apakah kafe-kafe seperti ini kan juga menghidupkan para apa? Membuka lapangan kerja juga. Membuka lapangan kerja. Di samping itu juga ini kan bahan-bahan yang mereka ramu ini kan juga Kearifan lokal. ya kearifan Ini kearifan lokal. nah ini Jawa. nah, ini saya kira kita mulai bergerak dari Ya, betul. Yang kecil-kecil dulu. yang kecil-kecil dulu ini, tetapi banyak. Iya. Ya, kita jangan bicara yang besar dulu, mau merangkul yang besar, tapi yang kecil ini kita benahi, nanti berkembang menjadi besar. Itulah yang model yang harus kita kembangkan. Saya kira begitu, Pak Hadi. Boleh lanjut, Pak Hadi. Setuju. Jadi betul lah apa yang disampaikan oleh Pak Senator tadi, Bapak Haji Istiul Darman Sausin, ya. Jadi memang ke depan kita akan jadi pertama-tama dari yang kecil dulu, Pak Ibu. Jadi nanti kita ajak itu, insya Allah, ya. Karena program BMI juga, Pak, sekarang Ya. BMI kan sudah ke kecamatan sekarang dibentuk. Ya. Jadi nanti di samping kita masalah akidah, masalah ekonomi juga. Ya. Dua Ya. hal ini penting ini, harus kita bangun. Jadi dana-dana masjid kita, misalnya udahlah sekian persen kita tentukan, kesepakatan, musyawarah kan. Kita kan alas di sini itu sekitar ada 60-an. 60 sampai 70 masjid yang surau, Pak. Ya. Ya, sesuai dengan kriteria statusnya kan. Ada sumbangan dapat 5 juta, ada yang 1 juta. Ini kita persentasenya berapa? Kita kumpul nanti bersama-sama Basnas. Ya, kita sama-sama gitu. Nanti untuk skala makronya. Jadi itulah dana untuk rumah sakit, Pak. Ya. Untuk bantuan-bantuan pendidikan. Tapi ini kita bangun dulu. Ya, saya setuju. Tapi saya betul kata Pak Darman tadi, di lingkungan PAL 1 itu kita benahi. Di lingkungan pertama di lingkungan masjid. Memang kami, Pak, dari Al Hidayah sudah tiap minggu, ya, tiap bulan kita ada sekitar 20 orang dari dana itu. Kita sisihkan, ya, sekitar jutaan kita beli, ya, bahan pokok, keperluan orang-orang yang patut kita bantu, ya, kita sebarkan, ya, dana itu. Nah, itu baru untuk bahan pokok aja. Jadi kalau sesuai dengan kebutuhan, insya Allah, Pak, kita sinergikan dengan DMI, ya, ada kemudian IKADI, kita semuanya itu membangun umat sekaligus membangun ekonomi kita bersama. Ya. Sebelum kita lanjut, Pak, mungkin dari kawan-kawan yang hadir
Pak Dokter, Pak Didin, ingin ada yang disampaikan? Pak Didin, silakan Pak Didin. Terkait ekonomi pasca pandemi nih Pak Didin. Testimoni, Pak. Bagaimana pemberdayaan umat lah, dari umat untuk umat. Haji Darman, Pak Ketua Lembaga Adat, Bung Teguh, Ban Riko, Bang Sunanti. Saya tidak bisa sebut satu persatu namanya, tapi alhamdulillah pada hari ini kita kembali bersilaturahim ya. Bukan bersilaturahmi ya, karena kalau bersilaturahim itu ada sebenarnya, rahim itu adalah cinta kasih sayang, kalau rahmi itu sakit. Jadi kalau ada bahasa silaturahmi berarti mempertemukan jiwa-jiwa yang sakit. Jadi kita silaturahim, jadi kita mempertemukan jiwa-jiwa yang penuh kasih dan cinta. Baik, narasumber yang saya hormati dan kawan-kawan dari grup Amirul Mukminin ini, sebenarnya Amirul Mukminin itu agak berat. Tapi mau tidak mau, tapi kalau dipikul banyak orang insya Allah itu akan lebih baik. Terima kasih juga kepada Bun Riko ini yang selalu jadi pemantik diskusi kita pada setiap acara di Amirul Mukminin. Saya mungkin hanya sekedar akan muncul sebuah fenomena adalah ketidakpatuhan dengan kepatuhan. Ketidakpatuhan bagi mereka yang mau menerobos, karena daripada saya mati, lebih baik saya keluar dari rumah kemudian mencari nafkah. Kepatuhan adalah tentu bicara tentang bagaimana kita pakai masker, menjaga jarak, itu adalah bentuk kepatuhan. Tapi saya kira testimoni ini tidak bisa dijadikan dasar untuk melihat situasi seperti ini, tapi paling tidak bahwa kita semua punya keinginan nawaitu yang luar biasa, bagaimana kemudian pandemi ini harus disikapi secara positif. Artinya contoh misalnya katakanlah ketika pandemi ini semua faktor, semua sektor kehidupan manusia itu ambruk, bicara tentang ekonomi. Katakanlah misalnya di sektor pariwisata, pada tahun 2020 Oktober itu jumlah wisatawan mancanegara yang masuk di Indonesia itu kurang lebih 1.500 sekian, 1.500.000 sekian. Tapi masuk di 2020 Agustus justru turun sampai capaian 400.000 sekian. Artinya sektor pariwisata saja itu adalah anjlok, jatuh di angka 81%, luar biasa. Nah kemudian semuanya berefek. Nah alhamdulillah kita di Bangka Belitung ini ternyata Allah berikan sebuah rahmat yang luar biasa sekali yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Apa contohnya misalnya adalah timah, tiba-tiba harga timah melonjak. Di saat ekonomi kita jatuh, justru Allah mengangkat derajat kemanusiaan kita di Belitung, harga timah naik. Harga timah naik artinya bahwa ternyata ekonomi kita pasti sudah terbangun di tengah pandemi. Sekalipun dalam situasi ini saya kira saya tidak mau memperbincangkan apa sebenarnya efek daripada timah itu, tapi paling tidak itu sudah mengangkat harkat martabat ekonomi masyarakat kita di tengah pandemi. Jadi artinya kalau kita mencoba masuk pada ruang itu, kita bicara pada apakah masyarakat kita berada pada sebuah situasi anomali gitu, sesuatu anomali. Di saat kita tidak boleh keluar rumah, kemudian terjadi kelaparan di mana-mana, tiba-tiba Allah berikan anugerah luar biasa, kemudian ekonomi kita bangkit. Apakah kita ini adalah sebuah keniscayaan atau sebuah anomali? Justru saya melakukan bantahan bahwa sebenarnya ini bukan anomali. Ya, bukan anomali, karena ini bukan anomali, tapi saya kira ini adalah merupakan takdir ya. Takdir keharusan sejarah bagi kita bahwa sesungguhnya Allah begitu menurunkan penyakit, maka Dia akan memberikan obat dengan cara yang lain. Penyakitnya adalah corona, tapi kronisnya adalah di ekonomi. Tapi Allah memberikan obatnya apa? Adalah harga timah naik. Jadi Allah akan memberikan obatnya dengan cara yang lain. Nah oleh sebab itu saya kira diskusi pada kali ini adalah kopi keliling ini, saya kira bukan kopinya yang keliling tapi pikiran kita yang keliling. Luar biasa. kita berharap demikian, sehingga kemudian ya saya kira terima kasih kepada Bang Darman, kemudian Ketua Lembaga Adat Bang Teguh, ternyata anggota legislatif kita ya, saya kira beliau sebagai anggota DPR Kabupaten Belitung, sebenarnya ruang-ruang seperti ini adalah sebenarnya bukan representasi mewakili kepentingan masyarakat, Bang Wisnu, Bang Riko dan sebagainya, tapi paling tidak suara-suara seperti ini adalah mewakili hampir sekian banyak keresahan-keresahan sosial. Dan saya tutup, saya kira gini, bahwa sebenarnya sadar atau tidak sadar, Pak Darman, Pak Ajadin dan kita semua termasuk Riko, Bang Hok, dan saya sendiri
sebenarnya di tempat ini sebenarnya kita menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara psikologi. Kita sebenarnya menderita penyakit melebihi daripada corona. Penyakitnya apa? Adalah penyakit epostasis. Apa itu penyakit epostasis dalam pendekatan psikologi sosial? Adalah penyakit kegelisahan. Kenapa kita berkumpul di sini? Karena ada kegelisahan sosial yang coba kita diskusikan. Ya, saya kira mohon maaf, itu yang bisa berikan testimoni pada kesempatan kali ini. Oke. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di kesempatan ini izinkan kami menyapa guru, senior, orang tua, dan segalanya lah mungkin untuk di duniawi ini, Bapak Haji dan Masa Hussein, anggota DPD RI Republik Indonesia ini. Terus senior kami, guru juga, beliau, dokter, dan bapak-bapak semuanya, abang-abang, adik-adik yang bisa kami sebutkan satu persatu. Di kesempatan ini kesempatan yang sangat luar biasa, di tengah pandemi, di tengah kesulitan ekonomi, kita semua bisa berkumpul dengan sehat di tempat ini. Sesuai dengan tema yang disampaikan oleh moderator tadi, oleh Adinda Teguh, bagaimana memanfaatkan ekonomi yang ada di masjid untuk sektor UMKM, begitu? Iya, betul. Oke, kami dari sebagai hari ini ada di legislatif, anggota DPD Kabupaten Belitung, sangat mengapresiasi besar apa yang sudah digagas oleh kawan-kawan, saudara-saudara semuanya mengenai ekonomi yang ada di masjid, untuk menunjang sektor UMKM misalnya. Mungkin ini jelas tidak tersentuh oleh pemerintah. Ini adalah bagian daripada inisiatif majelis masjid mungkin yang ada di Kabupaten Belitung. Tapi meskipun ini tidak tersentuh oleh pemerintah, kami rasa tidak salah jika pemerintah ataupun bagian daripada pemerintahan ini oknumnya hadir untuk bersama dengan kawan-kawan yang ada di masjid, baik terjun langsung secara personal maupun membuka jalan untuk pemerintah celah masuk dalam bersama untuk mewujudkan itu. Ini kan bicara pada sektor yang positif, mengingat ekonomi kita sekarang jika dibiarkan mungkin semakin hari akan semakin merosot. Dan alhamdulillah tadi disampaikan oleh Pak Dokter tadi, Belitung memang benar-benar salah satu daerah yang rahmatan lil alamin. Daerah yang tidak pernah larut dan tenggelam dalam kesulitan apapun yang ada di nasional ini. Dan itu kita akui. Jadi kami sebagai salah satu tokoh pemuda yang hari ini ada di legislatif sangat mendukung dan memberikan apresiasi yang luar biasa, dan izinkan kami juga untuk nanti bisa diajak bergandengan tangan bersama untuk terus mewujudkan ide-ide dan gagasan-gagasan yang sudah dikeluarkan oleh senior-senior, oleh kawan-kawan semuanya. Dan insya Allah juga kami akan mencoba untuk melihat program ini. Jika memang bisa kami bawa ke ranah pemerintah, kami akan coba untuk memperjuangkan ini agar pemerintahan Kabupaten Belitung, baik eksekutif, OPD, maupun legislatif bisa hadir bersama di dalam mewujudkan ekonomi ini yang lebih baik ke depan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dengan waktu juga sudah semakin siang. Sebelum kami tutup, kami banyak minta maaf, kami terlambat datang karena kami habis kunjungan kerja ke ibu kota dalam program mengawal dana bantuan dari Kementerian Pariwisata untuk sektor pariwisata dari HKM, dan alhamdulillah dari pariwisata kita membantu HKM yang di Selumar Bukit Paramon itu sebesar 2,5 miliar. Dan kami berharap ini adalah bagian daripada contoh untuk HKM yang lain agar bisa terus bersinergi, berjuang, memberikan yang terbaik, menunjukkan bahwa kita mampu, dan tidak untuk kemungkinan 2,5 miliar digelontorkan oleh Kementerian Pariwisata bisa digelontorkan kepada HKM yang lain. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.
Biar biasa aja. Samsul Rizal Pak, Rizal nama saya. Sekarang ketua Rizal. DPW Lidik. Iya. Oh, Lidik ya? Iya, 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 Babel, iya. Pak. Ya. Jadi sebetulnya dalam UMKM ini Bapak Praetno ini sebetulnya harus jadi garda terdepan karena visi misi dia dulu sama ibu-ibu itu mensejahtera mengangkat ibu-ibu di bidang UMKM ini, Memperdayakan ibu-ibu. memperdayakan ibu-ibu dulu. Saya masih ada Maksud rekamannya. maksud apa? Maksud saya kita jangan jawab bicara, harus melaksanakannya juga. Walaupun ini sekedar sekedar motivasi aja. Seperti kayak Pak Dokter kan, memang Pak Dokter bidang dia jago berbicaranya. Mungkin kalau dia bawa nggak bisa, Pak? Bisa nggak? Bawa kapal bisa? Bisa. Gitu. Maksud saya harus bisa, Pak. Bukan hanya bisa berbicara. Kalau bisa ngiring UMKM ini gubernur ya. Sebetulnya Pak, banyak yang banyak masalah yang masalah-masalah di Belitung ini Pak yang belum terlaksana. Maaf, ini di luar konteks daripada kita UMKM. Seperti Satam Square. Satam Square itu menjadi ganjalan banyak masyarakat Belitung. Kenapa kalah dengan penguasa coba? Bang. Kenapa nggak diturunkan? Bang, nama sedikit. Iya. Sebelum kita sampai ke ujung libar kan. Aku tanya, emang ada bupati Belitung? Apanya? Di Belitungnya emang ada bupati? Iya enggak, ini konteksnya bro, kan udah dijelaskan tadi. Ini konteksnya mau Pertanyaan aku itu. saya juga konteksnya udah berbeda, ya bukan UMKM, tapi Bupati lah pensiun. karena apa? Enggak, saya bukan kepada manusianya, bukan kepada manusianya, tapi untuk kemajuan Belitung itu Pak. Termasuk di sini ada LEM. Ada LAM ya, lembaga adat kan, itu sebetulnya punya fungsi yang sangat strategis untuk menentukan itu. Maksud saya jangan takut. Kenapa masih terpampang itu square, sedangkan masyarakat banyak nggak setuju. Maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuatu hal yang cukup membuat kami tertantang pada pagi hari ini. Ya kan? Supaya lebih seru. Siap. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Samsul Rizal tadi sebagai bagian daripada lembaga swadaya masyarakat yang mewakili sebagai ketua DPW Babel ini, LSM Lidik, sesuatu hal yang menarik dan tertantang ya, sekali lagi saya sampaikan. Jadi bicara pada UMKM, memang dulu kami sebelum duduk menjadi anggota legislatif, kami memang mempunyai visi dan misi untuk memajukan sektor UMKM dari industri rumah tangga. Kenapa kami sampai hari ini terus bertekad untuk memajukan sektor itu? Karena kekuatan sebuah ekonomi, baik rumah tangga yang baik. Maka dari itu, sektor ekonomi rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga, itu wajib kita support, kita dukung, kita bantu. Jika ekonomi rumah tangga itu baik, maka pertama yang pastinya angka perceraian akan menurun secara drastis. Jika ibu-ibu rumah tangga mempunyai kegiatan yang positif, pastinya keributan kecil yang ada di dalam rumah tangga juga pasti akan berkurang karena beliau sibuk akan kegiatannya. Nah, untuk itu di sini ada Bapak Haji Dalmasa Husein, 2 periode menjadi Bupati Kabupaten Belitung, Bapak Pembangunan Belitung beliau kami katakan. Dan hari ini beliau duduk sebagai anggota DPD RI. Kami berharap sekali agar kami sebagai DPRD Kabupaten Belitung, legislatif, bisa terus meminta santi-haji dengan beliau. Bersinergi bagaimana agar sektor ekonomi rumah tangga, UMKM ini bisa terus kita jaga, bisa terus kita bangkitkan, dan kita terus memberikan sosialisasi dan pembinaan-pembinaan kepada ibu-ibu yang ada di Kabupaten Belitung khususnya. Karena sektor ini adalah benar-benar sektor yang menjadi sektor yang krusial untuk ekonomi rumah tangga, ekonomi daerah, dan ekonomi nasional. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Izin Pak Samsul Rizal, sampai hari ini kami terus bersama dengan ibu-ibu rumah tangga untuk menuju ekonomi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Siap? Siap. Tadi pertanyaan dari Bang Rizal bukan itu konteks. No, aku tangkap secara nalaras. Oke. Dari janji kami itu berapa persen udah terrealisasikan gitu. Oke. Ini orang politik, Pak. Bentar.
Ya. Semua janji-janji IKAM, Ya. ya, semua janji-janji IKAM dari 25 anggota dewan itu ya harus dijelaskan ke kami gitu loh, ke rakyat gitu loh. Kalau bupati, aku tadi malam bertanya, memang kita di bupati. Jadi aku nggak terlalu fokus ke bupati. Gitu. Dapat piring cantik, dapat piring cantik. Aku fokus ke anggota dewan. Karena fungsi dari anggota dewan adalah itu semua tahu pasti. Budgeting, controlling, dan legislasi, membuat perundang-undangan. Sekarang 3 ini kita jujur aja kita keluarkan. Itu bukan untuk menghakimi beliau, mohon maaf enggak. Ini untuk mengkoreksi kebijakan kedepannya harus siapa. Dan kita juga sebagai masyarakat harus milih kurang mau siapa. Sudah jalankah 3 fungsi ini? Gitu. Contoh yang disampaikan dari Bang Rijal. Kenapa tahun sekian masih ada? Kenapa dibiarkan tapi tidak jalan? Berpikir singkat kita begitu aja gitu loh, simple. Nggak usah terlalu macam-macam, nggak usah dilihat ke terlalu ke jurang banget. Nah gitu, Bang. Ini mohon maaf, aku memang suara macam ini lah, Bang. Suara macam ini bukan aku kurang nambah. Jadi begini Pak, masyarakat itu tidak perlu prosesnya, yang penting pembuktian. Pak Presiden, Pak Lem, nanti kita koordinasi itu, turunkan itu square itu. Pak Presiden, aku kurang nambah kan? Itu nggak mengangkat, Kaitannya kan sama UKM. Belitung, Pak. Harusnya yang diangkat itu Belitungnya, bukan square. Kaitannya kan UKM. Siapa? Kami ini ada pedagang Ahad pagi Tanjung Pendap. Siapa? Pernah anggota yang jualan itu sampai 120 orang. Siapa? Kalau 120 orang ini memakai memerlukan 2 orang saja, artinya ada 240 orang yang terbantu ekonominya di situ. Ya kan? Nah, sekarang terakhir semenjak pandemi segala macam tinggal 60 sampai 70. Gitu kan? Artinya masih ada lebih dari 100 orang yang bergantung ekonominya di situ. Nah, kebijakan yang dilakukan dengan PPKM kemarin Tanjung Pendap sudah buka, sekarang bukanya hanya Senin sampai Sabtu, Minggu seakan-akan kami tidak puang berjualan. Nah, kira-kira menikam rekod rembuk dalam memutuskan PPKM, sebila kami akan dapat berjualan pula. Ini pesan dari kami UMKM ya. Insya Allah saya yakin Pak Prayit dapat menyampaikan ini kepada eksekutif dengan legislatif untuk memberikan keputusan yang berpihak kepada UMKM. Kenapa seperti itu? Karena selain ratusan orang yang menjadi bergantung di sini, sebelum mereka menyiapkan dagangannya di Tanjung Pendap, mereka belanja ke pasar. Ada peternak yang tergantung di sana, ada petani yang tergantung di sana, ada pedagang yang tergantung di sana, yang semuanya memang membutuhkan perputaran tadi. Saya harap mereka-mereka ini terpikirkan karena memang tidak terlihat. Oke, terima kasih Pak Prayit. Mungkin kita langsung ke Pak Darman saya untuk closing aja karena ini kan kita jam 9. Ya. Nanti ini kan ada videonya. Ya. Nanti kan ada selanjutnya nanti insya Allah kita akan Jadi tindak lain lanjut. kesempatan nanti Ya. kita minta progress report dari dia. Ya, betul. Ya. Laporan. Kalau dia jawab sekarang kan pasti dia belum lengkap data ya. Kan nggak bisa hanya sekedar menjawab gitu. Iya, harus punya data. Guna jawabnya nanti. Ada waktunya. Biar keluar rembuk kan kawan-kawan. Inilah namanya senior, Pak. Iya. Tapi kan kita namanya kita namanya Ya. politisi harus mampu. Ya silakan Jadi Pak Darman. nanti cuma kata berjawab doang gitu, Iya. nggak ada mestinya. Ya mungkin Ya. ini terakhir ya kawan-kawan semua kan preambel, Pak. dari Pak Preambel. Darman Ya, ini kan sekaligus, preambel. menutup acara kelakar santai Ya. Kopling Belitung pagi Ya. hari ini. Insya Allah silakan Pak Darman. Ya jadi ya mungkin saya juga ingin semacam progress report juga lah kepada bapak-bapak semua ya. Memang selama aku duduk di DPD itu ya, baru sekali ini aku duduk di bidang yang membidangi anggaran, Pak. Siap. Jadi kalau tadi ada kata Pak Praitno dia mengawal Siap. dana insentif dari kepariwisataan. Siap. Nah sebetulnya ya memang legislatif itu ya termasuk juga DPD itu tidak
punya kemampuan mengeksekusi anggaran. Tapi dia hanya mengusulkan eksekusi anggaran. Ya itu juga yang kita sampaikan. Berapa kali kita ketemu dengan Ibu Sri Mulyani yang pegang anggarannya, pegang duitnya itu. Ya, saya berkali-kali mengatakan bahwa untuk daerah Belitung itu, terutama saya ngomong betul Belitung, disampaikan. Ya, bahasa saya begini, Belitung itu kalau kita lihat dari pariwisatanya, ibarat bunga yang baru mau berkembang. Jangan sampai saya bilang, ya, layu sebelum berkembang. Sebagaimana judul lagu. Ketawa Ibu Muslim supaya masuk di kepala dia kan. Nah, oleh karena itu saya bilang, tolong berikan insentif ya kepada sektor kepariwisataan yang ada di Belitung itu. Ya. Terlepas nanti soal ada pandemi segala macam itu, kapan mereka dibuka, tapi siapkan dulu anggaran untuk itu. Nah, alhamdulillah kan dapat insentif kepariwisataan itu. Mereka bikin pameran segala macam. Saya tidak mengklaim bahwa itu adalah hasil kerja saya sendiri, tidak. Ya kan? Tapi itulah yang menjadi tugas saya, memang sudah wajib menyampaikan itu. Ya. Nah, apa dasarnya pariwisata itu bisa dibantu? Karena pariwisata Belitung itu sudah masuk ke dalam skema nasional yang tadi disampaikan Pak Adi, 10 destinasi unggulan. Sebelum itu sudah masuk KSPN, Kawasan Strategi Pariwisata Nasional. Kemudian di ujung sini masuk Geopark Internasional, UNESCO. Jadi tiga ini saya bilang kuat alasan kita Belitung ini untuk mendapatkan besar-besaran insentifnya pariwisata. Dan itu juga yang saya sampaikan kepada Pak Menteri. Waktu Pak Sandiaga di sini saya sampaikannya. Pak Menteri UKM, ya, Teten Mas Duki. Dan realisasinya apa? Ya, banyak bantuan-bantuan untuk usaha-usaha kecil menengah itu, Pak. Saya sampaikan kepada Pak, siapa namanya Pak sini kepala dinas kita ini? Adnizar. Pak Nizar, sekian tolong Anda letakkan segala macam. Jadi apa yang akan dikucurkan di pusat itu di sini sudah siap. Nah, itulah yang dilakukan oleh kawan-kawan di sini. Nah, itu nanti dikawal oleh beliau di sini. Saya tidak kawal lagi itu barang. Ya kan? Saya tidak kawal lagi itu barang. Kemudian yang lain apa? Yang lain itu adalah dana aspirasi yang sampai kemarin agak ribut itu, dana aspirasi anggota DPR RI. Nah, kita nak pandai-pandai nih. Kalau DPD tidak ada itu dana aspirasi, tidak ada. Ya. Dana aspirasi anggota DPR RI ini, ya, ada apa namanya kemampuan mereka untuk menyalurkan anggaran. Ya. Kalau yang duduk di panitia anggaran atau komisi bidang anggaran itu mereka punya 30 miliar, Pak. Siap. Untuk dimasukkan. Dan dulu waktu saya jadi bupati, ya, berapa kali saya berhasil mendapatkan itu, Pelabuhan Tanjung Batu itu salah satu 2 kali wujud masuk di situ. Kemudian yang sekarang juga Museum Maritim kita. Itu dana aspirasi dari salah satu anggota kita masuk ke situ. Ya kan? Oleh karena itu kita harus kawal juga, Pak. Ya. Kalau sekarang kurang-kurang ini, sebetulnya itu masih perlu banyak sekali dan aspirasi itu masuk ke situ. Tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali. Karena itu saya hitung 5 kali dan aspirasi masuk situ. Kalau itu dan aspirasi semua itu baru jadi itu museum maritim kita itu. Besar museum maritim kita itu. Siap. Dan itu akan menjadi satu destinasi yang luar biasa. Nah, karena itu saya sudah titip kemarin kepada Pak ini. Tolong saya bilang sama-sama kita isi ini museum maritim kita ini, nah, dengan khasanah budaya kemaritiman Belitung khususnya dan Bangka Belitung, Indonesia bagian barat umumnya. Nah, di sana sudah disiapkan display-displaynya itu Pak Adi. Jadi saya katakan saya ingin menggambarkan Pak Doktor ini ya sebagai orang Bugis. Saya ingin menggambarkan, saya bilang bagaimana budaya maritim Indonesia itu tergambarkan di situ, Pak. Dari mulai masa lalunya,
bagaimana lalu lintas kemaritiman itu ramai melintasi Belitung ini. Satu bukti, ada tidak kurang dari 50 bekas kapal tenggelam. Itu bukti sejarah. Itu harus kita gambarkan di museum itu. Bagaimana masa lalu dunia kemaritiman itu, ramainya lalu lintas sekitar Belitung ini. Ya. Kemudian masa depannya juga harus kita gambarkan. Masa sekarang kita gambarkan. Jadi tiga sequel ini saya bilang harus kita gambarkan di. Nah, saya ingin sebetulnya Pak Hadi, ya, selain dalam bentuk display fisik, juga adalah bentuk yang dua dimensinya. Bagaimana kawan-kawan kita yang jago di bidang lukisan, Partai Buang Mansur segala macam, tolong sama-sama kita mengisi museum kemaritiman itu. Mungkin dia bisa membayangkan, menggambarkan bagaimanalah wujud alat transportasi zaman dulu yang melintasi Belitung ini. Ya. Nah, ini harus kita persiapkan dari sekarang, Pak Hadi. Karena saya lihat hampir jadi itu barang. Ya. Ya paling tidak yang sudah jadi ini kita ini. Karena saya lihat sudah mulai tidak termanfaatkan ini. Sudah mulai semak, Pak Hadi. Nah, ini sebetulnya tugas Bupati ini menggalang kawan-kawan di sini. Kembali lagi ke pertanyaan Pak, Bupati Belitung ada nggak? Sedikit Pak. Ya, saya minta tolong betul ini dengan kawan ini kayak saya yang punya ini, punya link ini, punya link ke dunia kemaritiman. Dunia kemaritiman ini, Pak. Ya. Ya. Maka nanti satu soal kita kumpulkan ini, bagaimana kita memperkaya museum kemaritiman itu koleksinya itu, ya. Dan harus orang kita yang inisiatif ini sekarang. Ya, saya sudah ketemu dengan kawan yang dulu mengocorkan dana untuk museum kita itu. Ya, saya bilang kalau untuk berikutnya boleh kita sampai selesaikan nanti. Itu sampai harus selesai. Karena begini Pak, kuncinya dulu saya waktu Bupati, proyek anggaran di pusat itu perlu kita pancing supaya masuk dulu sedikit. Nanti kalau sudah masuk sedikit, ya kalau tidak diselesaikan, dia jadi temuan, ya harus masukin lagi. Jadi, Ada teknisnya Pak. ada teknisnya Pak. Jadi kita pancing dulu masuk tuh barang, ya ibarat kita mancing ular tuh kepala dulu keluar, enak, ya kan? Nah kita pancing lebih banyak, baru kita benar. Itu cara Pak. Nah sekarang sudah keluar itu anonya, udah ada itu. Tapi belum selesai nih. Belum sampai ke kepala badan-badan, belum keluar itu. Lungkong di mana? Lungkong di mana nih? Ya ini kalau kemari ada masalah sikit-sikit, usah ke depan lain dulu lah ini barangnya. Biar diluruskan. Biar keluar dulu nih semua. Jadi saya kira itu ya. Saya sebagai closing selama 10 tahun kepemimpinan IKAM itu kita melihat nikmati hasil pembangunan dari Karikam. Ini mohon maaf Pak. Tetapi hampir 10 tahun ini ke sini jadi bingung gitu. Bingung. Ada ke Bupati. Ini yang IKAM sebutkan tadi. Jangan sampai bunga nak berkembang akhirnya muncul sebelum layu gitu loh Pak. Nah inilah kita sebagai komunitas mengawal jangan sampai apa yang telah diperjuangkan dari beliau 10 tahun yang lalu habis begitu aja 10 tahun sekarang gitu loh. Ini loh. Mohon maaf ini bukan mau membanggakan beliau tapi saya merasakan hasilnya gitu. Oke. Jadi closing saya, ya mari kita bergandengan tangan. Ya, apapun fungsi kita sekarang, ya, apapun dimanapun kita pasti ada sesuatu yang bisa kita kontribusikan ini. Apapun, ya, pasti ada. Dan itu akan bernilai apabila kita simpai sama-sama macam sapu lidi, kan tak? Kita simpai sama-sama supaya kita bisa nyapu Belitung nih, ya supaya bersih Belitung. Oke, saya kira itu aja dari saya. Mudah-mudahan ini kita bagian dari lidi-lidi yang akan kita ikat sama-sama nanti di dalam berbagai kesempatan ini, ya Pak, ya kita simpai sama-sama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kawan-kawan semuanya yang hadir baik pun nanti yang mantau lagi di Facebook. Alhamdulillah puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala
Aku pikir tidak perlu panjang lebar lagi. Insya Allah kegelisahan yang disampaikan Pak Didin tadi mempertemukan kita, dan insya Allah kegelisahan itu pun nanti yang insya Allah akan mempertemukan kita, insya Allah dengan izin Allah di kemudian hari di acara kopling berikutnya. Nah, mudah-mudahan semangat berbagi di tengah pandemi ini, ya inspirasi Belitung kita itu memang hadir memberikan inspirasi. Belitung, kalau kata Pak Darmasa tadi, berbagi dulu baru Belitung, ya kan? Adapun kurangnya itu datang dari aku sendiri, ya kan? Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang hadir. Jadi kami keliling seluruhnya, ada sekitar 38 warung kopi ya. Yang di Selumar Bukit Paramun itu sebesar 2,5 miliar. Yang kecil ini kita benahi, nanti berkembang menjadi besar. Pak Darman, Pak Ajadin, dan kita semua termasuk Riko, Bangkok, dan saya sendiri sebenarnya di tempat ini sebenarnya kita menderita penyakit. Maksud saya jangan takut. Kenapa masih terpampang itu square, sedangkan masyarakat banyak nggak setuju. Ada peternak yang tergantung di sana, ada petani yang tergantung di sana, ada pedagang yang tergantung di sana. Kata kuncinya hari ini, adakah Belitung di Bupati? Masih adakah Belitung di Bupati?